di akhirat nanti. Sementara, seseorang tidak akan bisa meraih predikat orang yang baik dan mulia dalam pergaulannya kecuali jika ia menghiasinya dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Dan di antara akhlak terpuji yang terdepan adalah menepati janji. Inilah alasan dan keutamaan mengapa Islam mengutamakan umatnya untuk menepati dan menunaikan janjinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awfu bi'ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul ayman ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaykum kafila wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaykum kafila Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu kita Damai Nusaku yang disiarkan secara langsung dari Masjid Khairul Huda, Cipondoh, Kota Tangerang. Seperti yang telah kita saksikan tadi dalam tayangan yang awal, bahwa manusia di muka bumi ini dibebani dengan sebuah janji. Ketika penciptaan ruh sebelum diturunkan di muka bumi, Allah memberikan pertanyaan yang memiliki nilai janji. Bukankah aku ini Tuhanmu? Maka seluruh ruh manusia mengatakan, benar ya Allah, kami menyaksikan. Ternyata konsekuensi dari kesaksian ini akan ditagih oleh Allah di muka bumi ini dan nantinya akan diganjar di akhirat nanti. Ada sebagian manusia yang terus berpegang kepada janjinya kepada Allah, tetapi ada sebagian manusia yang mengingkarinya, bahkan mengingkari janji-janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan menjadi tema bahasan kita kali ini, keutamaan seorang mukmin dalam menepati janji, yang insya Allah akan dibahas oleh guru-guru kita. Di antaranya adalah Habib Ahmad Al-Qaf, Kiai Khalil Nafis, dan Kiai Fadlan Musyafa. Pemirsa, inilah Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat
jamaah di Masjid Khairul Huda Tangerang yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pemirsa TV One yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam rangka membahas salah satu sifat yang sangat luar biasa. Sifat yang sangat luhur adalah menepati janji. Janji. Bu. Kalau dikasih janji, nagih enggak? Masya Allah. Pak, kalau dikasih janji, nagih enggak? Nagih. Itulah janji. Janji itu luar biasa. Karena janji itu definisinya kalau kita mau tahu adalah tuh kesanggupan seseorang untuk melaksanakan apa yang telah dia sepakati atau yang dia sudah janjikan. Betul apa betul? Ini adalah janji. Kalau bicara maka hati-hati. Janji loh. Ini janji luar biasa. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam hadis itu banyak mengenai janji. Karena din, agama itu adalah al-mu'amalah. Agama itu adalah hubungan kita. Hubungan kita sesama kita, hubungan kita sama Allah Jalla Jalaluh. Maka di dalam hubungan kita ada juga janji. Hubungan kita sama Allah ada juga janji. Makanya janji itu dalam istilah Al-Quran, dalam istilah hadis ada 3. Yang pertama adalah wa'ada, janji. Dikatakan al-wa'du dainun, kata orang pesantren tuh. Dibilang apa? Janji itu adalah utang. Wah, pada apal semuanya. Janji itu adalah utang. Jadi kalau nagih, Pak, istrinya nagih janjinya, pantas apa tidak? Kepada diem, Pak. Bu, kalau ditagih sama suaminya, besok saya masakin yang enak ya, Pak. Oh iya, bapaknya seneng nggak? Seneng. Masak apa? Yang kesenangan bapak. Apa ya? Oh, apa kira-kira, Bu? Masakan yang enak luar biasa. Yang seneng jengkol, yang seneng pete, yang seneng sayur asem. Asem janji, bapaknya udah seneng. Pikir pulang kantor atau pulang kerja ini mau makan sayur asem janji. Tahu-tahu sayur bayam. Bapaknya tanya, Bu, mana janjinya? Nah, ini janji. Al-wa'du dainun. Pantas nggak ditagih? Pantas. Kalau nggak nepati, ingkar janji. Ada lagi ahada, muahadah, perjanjian. Itu lebih keras lagi itu. Perjanjian. Maka kalau sudah ada kesepakatan, ini namanya muahadah. Rasulullah muahadah. Ini muahadah, pokoknya ada perjanjian, kesepakatan, atau bahasa kerennya kemarin ini koalisi dan lain-lainnya. Ini muahadah namanya, perjanjian. Lebih lagi harus ditunaikan. Muahadah. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadu alaih. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Dari orang-orang mukmin kata Allah, ada orang-orang mukmin yang sejati luar biasa dipuji oleh Allah. Siapa itu? Yang megang janji kepada Allah. Ini orang-orang mukmin yang dipuji. Ketika berjanji kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah, maka dia menepati janjinya. Dia tidak minta kecuali kepada Allah, tidak takut kecuali kepada Allah, selalu mengutamakan perintah Allah, larangan Allah ditinggal. Yang ketiga adalah akad. Aqadah dari akad, makanya akidah. Ada akidah. Itu janji juga, janji kita kepada Allah. Ada lagi akad, aqadah dari aqdun nikah. Akad tentang pernikahan. Lihat, kalau pernikahan itu janji apa tidak kira-kira? Depan umum manggil fulan, saksi, ustad, RW, RT, kalau perlu lurah, kalau perlu presiden saksinya. Untuk apa? Menyaksikan anaknya pernikahan. Betul atau betul? Ketika pernikahan, orang tuanya mengatakan, saya nikahkan anak kandung saya yang bernama ini dengan ini. Terus apa? Dengan uang mas tunai. Apa yang dijawab oleh orang laki? Saya terima. Terima apa? Amanat.
Istrinya ini adalah amanah, janji di depan orang lain, dan nikahnya nggak sah kecuali kalau ada saksi, harus disaksikan. Itu nikah luar biasa. Makanya Al-Quran mengatakan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat harus ditunaikan. Ketika sudah nikah, orang lelaki itu nerima, maka kewajiban istri atau perempuan ini yang tadinya kepada ayahnya, sekarang kepada suaminya. Terima istrinya. Maka nafkahnya kewajiban siapa, Bu? Makannya kewajiban siapa? Pakaiannya kewajiban siapa? Rumahnya kewajiban siapa? Suami. Loh, kok saya semuanya? Oh, udah terima tadi. Sampai-sampai kalau diberi makan yang kering apa makan yang belum jadi atau yang sudah jadi, Bu? Yang udah jadi. Jadi kalau masak kewajiban siapa? Ini perlu bab sendiri ini. Makanan ya makanan, rumah yang bersih. Ini kewajiban suami semuanya. Subhanallah. Suami ini luar biasa. Makanya orang perempuan itu nikmat karena ada nikah. Tapi kalau nggak pakai nikah, ya nggak ada janji dah. Makanya kalau nikah ini penting luar biasa. Nah ini perjanjian dilestarikan atau dipentingkan dalam Islam. Luar biasa. Orang mau tahu siapa dirinya, orang yang bisa memegang janji. Orang yang bisa mengetahui dirinya, ini adalah janji. Janji itu adalah wajib ditepati. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, kalau orang yang baik, orang yang tidak baik itu adalah orang munafik. Orang munafik, tanda-tandanya orang munafik apa ya Rasulullah? Rasulullah ditanya, ya Rasulullah tandanya orang munafik gimana? Idza wa'ada akhlaf. Kalau janji bohong, janji sekedar janji. Ini Rasulullah udah bilang ya, hati-hati orang Islam, mukmin mukminah, kalau udah janji tepati. Wa idza hadatsa kadzab. Kalau berbicara bohong. Ini orang-orang yang tanda-tandanya orang munafik. Makanya kita tema hari ini betul-betul adalah mengajarkan kepada kita agar kita hubungan sesama kita itu dengan baik, maka kita harus menepati janji. Subhanallah. Kita telah memaparkan ternyata betapa berat menjadi seorang manusia yang memiliki pangkat sebagai seorang khalifah di muka bumi ini. Ada dua perjanjian, perjanjian dengan Allah dan perjanjian kepada sesama manusia. Tetapi bisa dipastikan, orang yang mampu memegang erat janjinya kepada Allah, pastinya akan memegang erat janjinya kepada sesama manusia. Dan itu pun telah ditunjukkan oleh seorang manusia pilihan yang bernama Nabi Muhammad SAW. Kita akan bahas pada segmentasi selanjutnya dalam Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Cinta ikhlasku pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kamu membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul.
Bapak Ibu pemirsa TV One dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan makin disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, indahnya hidup ini kalau kita bersama orang yang suka menepati janji. Ini alhamdulillah hari ini luar biasa di Masjid Khairul Huda Tangerang ini, Masya Allah masjidnya nggak cukup, penuhnya luar biasa karena banyak menepati janji. Hari ini kita ada Damai Indonesiaku di sini, subhanallah. Janji ini adalah akhlak yang mulia. Jujur Bu, kalau punya suami seneng janji, seneng apa tidak? Seneng, langsung seneng. Nanti dulu, kalau sudah menepati. Ini janji-janji seneng, tetapi kalau menepati janji, makanya orang kalau mau dinilai orang itu baik atau tidak, kalau orang itu bisa menepati janji. Kalau kita lihat, ini adalah akhlaknya Rasulullah SAW. Bahkan Allah sendiri, Allah yang maha mulia, lan yukhlifallahu wa'dah. Allah kalau sudah berjanji tidak mungkin mengingkari janjinya. Ini adalah sifat Allah yang kita harap itu nomor satu. Karena Allah janji kepada kita, siapa yang matinya husnul khatimah masuk surga. Mudah-mudahan kita semuanya dapat husnul khatimah. Tanda-tandanya gimana orang husnul khatimah? Orang yang suka dengerin pengajian. Betul apa betul? Orang yang sifatnya jujur, orang yang akhlaknya mulia, orang yang selalu suka membantu orang bukan dengan omongannya tetapi dengan omongan dan perbuatannya. Ini tepati janji. Ini adalah Allah senang luar biasa. Ya Allah, makanya Rasulullah SAW dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya Habibi ya Muhammad, wahai Rasulullah, wahai utuskanku Muhammad, sesungguhnya engkau dalam akhlak yang paling tinggi, paling agung, luar biasa adalah Nabi Muhammad. Dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tidak cukup begitu, dijadikan sebagai contoh tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, contoh teladan yang baik Rasulullah. Apa sih sifatnya Rasulullah? Yang paling menonjol adalah sifat menepati alias jujur, menepati janji Rasulullah SAW. Coba bayangkan, Rasulullah itu amanatnya luar biasa. Kalau udah janji dikasih amanat, paling melaksanakan oleh Rasulullah. Kita lihat Rasulullah SAW ketika mau hijrah. Ketika mau hijrah, Rasulullah SAW itu mereka mau membunuh Rasulullah, orang-orang kafir. Di depan rumah Rasulullah udah dijaga pemuda-pemuda pilihan dengan pedangnya yang sangat luar biasa, menunggu Rasulullah keluar aja pagi-pagi langsung mau dibunuh. Rasulullah diberitahu oleh Allah keluar. Ketika keluar meninggalkan sahabat Nabi, orang yang dekat kepada Rasulullah yang namanya Imam Ali karramallahu wajhah, menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di rumahnya Rasulullah ditinggalin Sayyidina Ali, tidur di tempatnya Rasulullah, pakai sorbannya Rasulullah. Supaya apa? Orang-orang yang jahat di depan orang kafir yang bunuh Rasul, lihat, Rasulullah masih tidur. Untuk apa Sayyidina Ali menempati? Selain untuk melabui orang-orang kafir, di situ adalah untuk menyampaikan amanat-amanat yang mana Rasulullah SAW tadinya atau dulunya terkenal, dan memang saat itu adalah paling terkenal orang yang paling amanat, memegang janji. Orang kalau mau naruh amanat semuanya dititipkan sama Rasulullah. Makanya julukan Rasulullah, panggilan Rasulullah yang paling terkenal adalah apa? Al-Amin. Al-Amin, orang yang paling amanat, tidak ada lain kecuali Rasulullah. Sayyidina Ali tidur di tempatnya Rasulullah. Ada tugas yang lebih agung luar biasa. Tugasnya apa? Ya Ali, besok saya kalau sudah hijrah, ini banyak amanat punya orang-orang, padahal punya orang kafir ini. Punya orang kafir. Ini tolong sampaikan nanti kepada fulan. Ini milik fulan, ini milik fulan. Padahal Rasulullah mau dibunuh. Amanatnya luar biasa. Ini amanat adalah kenapa? Menepati janji. Ini adalah Rasulullah SAW yang akhlaknya luar biasa, sangat menepati janjinya. Ketika berjanji kepada siapapun, Rasulullah akhlaknya adalah menepati
janji. Sekarang sifat tepat janji ini adalah dipakai oleh orang-orang banyaknya maaf orang barat, orang ini kalau dia janji on time katanya. Tepat waktu. Sebagian kita kadang-kadang kalau janji molor. Betul apa betul? Ini nggak nepati janji. Tapi Rasulullah mengajarkan, makanya kita umatnya Nabi Muhammad harus pandai-pandai lebih layak untuk menepati janji. Janji kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita janji kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang memberi rizki kecuali Allah. Maka kalau cari rizki mintanya sama siapa? Jangan sampai kalau rizkinya susah perginya ke gunung. Nah ini janjinya mana? Ada orang Islam mau kesulitan bukan minta kepada Allah, mintanya kepada dukun. Maaf kalau di rumah ada yang dukun ini. Maaf, ini Allah, kita ada masalah kepada Allah, terima kasih sama Allah, minta masalah kepada Allah. Tepati janji kita. Janji Allah mengajarkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Kalau kita janji, kalau kita sepakat, tepatilah janjinya. Ini Allah. Jangan sampai kalau Anda tidak menepati janjinya, Anda tergolong menjadi orang munafik. Tahu orang munafik? Orang munafik itu dia nggak ngaku dia orang kafir, ngakunya orang Islam. Tapi perbuatannya bertentangan dengan Islam. Tanda-tandanya orang yang tidak menepati janji. Naudzubillah min dalik. Tahu akibatnya orang munafik itu di mana? Fitarkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya bukan hanya di api neraka, tapi di api neraka yang paling bawah. Bu, api paling panas di atas apa di bawah? Bawah, yang gede tuh, yang panasnya luar biasa. Siapa yang menempati di situ? Orang munafik. Tanda-tandanya apa? Kalau janji tidak menepati. Maka hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, hati-hati. Suka mengumbar janji. Hati-hati. Mau nikah, saya nanti beri mobil, beri ini. Sudah nikah? Nah, ini. Mau ini, nanti saya hajikan, nanti ini. Kalau janji tolong tepati. Mau membela, bela yang benar. Jangan setengah. Kalau udah janji, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Makanya Allah menegaskan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah punya rencana diantaranya itu adalah berjanji kepada orang, bersepakat kepada orang, mau nikah, jangan main, karena itu adalah perjanjian yang sangat besar, tanggung jawab. Jangan sudah nikah diting. Betul apa betul? Istri mau jadi istri, Bu, harus siap taat sama suami. Tapi kadang-kadang sudah nikah, berani sama. Nah ini hati-hati. Betul apa betul? Janji udah. Kan sebelum nikah ditanya, mau nikah sama fulan? Mau pak. Ada apa enggak kira-kira begitu? Kan penghulunya tanya, walinya tanya, bahkan ada sebagian lagi, Bapak, Ibu, tolong nikahkan saya dengan pilihan saya. Ada apa tidak kira-kira? Wah, bahasanya merdu luar biasa, mau nikah. Iya, nikah dengan fulan, berarti ibu atau perempuan ini wajib taat sama. Begitu juga suami, ketika nikah harus bertanggung jawab. Makanannya, tidurnya, keamanannya, pendidikannya, agamanya, semuanya. Ini adalah perjanjian. Makanya mudah-mudahan Allah kuatkan kita menjadi orang-orang yang bisa menepati janji. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada segmentasi selanjutnya nanti Kiai Fadlan Mustafa akan mengajak kita untuk mentadabur, yaitu tentang fikih aturan-aturan dalam berjanji. Apa saja aturan-aturan dalam berjanji? Tentunya kami sampaikan selepas pesan-pesan yang berikut ini. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود
أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang janji. Dan seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa dinullah Islam adalah seperangkat aturan di mana mengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk aturan-aturan dalam melaksanakan janji. Itulah yang akan disampaikan oleh guru kita yang sengaja kami datangkan dari Semarang. Beliau adalah Kiai Haji Fadlan Mustafa yang akan menyampaikan tentang hukum memenuhi janji. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin salawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Hadirin hadirat pemirsa TV One yang dimuliakan Allah, mari kita meneruskan segmen yang lalu, pembicaraan masalah janji. Janji itu amatlah berat. Makanya kalau bisa jangan sekali-kali berjanji. Kalau janji itu adalah untuk terakhir. Kalau bisa memberi tanpa berjanji, maka jangan berjanji tanpa memberi. Gimana Pak? Lebih baik memberi tanpa janji atau janji ingin memberi tapi tidak diberi? Pilih yang mana kira-kira? Lebih baik memberi tanpa janji. Itu bahayanya, pahalanya lebih besar daripada berjanji dan memberi, apalagi berjanji dan tidak. Ini munafik. Orang-orang yang munafik tidak memenuhi janji ini adalah orang-orang yang paling bawah nerakanya. Tadi sudah diterangkan. Nah, kali ini kita mencoba macam-macamnya orang berjanji dan hukumnya bagaimana. Mari kita kaji sejenak. Di dalam kitab fikih, istilahnya janji yang wajib ditepati dan harus membayar kafarat, itu di sana disebutkan yamin atau aiman. Makanya di dalam kitab Al-Qur'an ayatnya menyebutkan la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum walaki yu'akhidukum bima aqadtum. Itu pakai kata-kata aiman. Mengapa aiman? Aiman ini adalah sebuah janji yang dimana janji ini dimasuki dengan kata-kata sifat Allah. Biasanya kalau kita belajar ilmu nahwu, kita belajar di pondok pesantren ada namanya huruf qasam. Huruf qasam itu huruf untuk bersumpah. Itu ada 3. Ada huruf ba, ada wawu, ada ta, yang biasanya disambung dan dirangkai dengan lafal Allah, billahi, wallahi, tawahi. Ketika orang berjanji kemudian disambung atau diikuti dengan kata-kata 3 ini atau salah satu kata 3 ini, maka ini sudah menjadi ikatan yang luar biasa, yaitu menjadi qasam atau kita sebut di dalam fikih atau dalam ayat tadi adalah aiman. Janji yang mengikat itu adalah sumpah. Kalau janji yang sudah diikuti dengan kata-kata, dengan huruf ini tadi, billahi, dengan sifat Allah atau nama Allah, biasanya dengan menyebut nama Allah, saya akan, nah ini sudah bersumpah. Ini adalah janji yang mengikat. Pada dasarnya memang janji itu harus ditepati, wajib dipenuhi janji. Tapi ada janji yang lebih berat lagi apabila janji itu diikuti dengan huruf qasam. Huruf qasam itu huruf
yang untuk bersumpah, yaitu yang sebutkan tadi, billahi, wallahi, tallahi, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan menyebut asma Allah. Maka ketika orang bersumpah di pengadilan, bersumpah karena untuk menguatkan janjinya dengan kata-kata, dengan menyebut Allah, dengan menyebut asma Allah, atau billahi, wallahi, tallahi, ini sudah berat, kelas berat. Makanya di dalam hukum fikih, apabila ada orang yang ingkar janji yang sudah disebutkan kata-kata dengan sifat Allah, maka wajib membayar kafarat. Fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin. Kafaratnya adalah memberi makan 10 orang miskin dengan memberikan makan sebagaimana layaknya keluarga kita. Kalau keluarga kita ini satu hari per orang 25.000, berarti memberikan makan untuk 10 orang kali 25.000. Kalau keluarga kita tiap harinya kita kasih makan 1 juta, cukup betul nih? Cukup gak? 1 juta cukup apa? Saya tadi 25.000 itu kan standar, tapi sebelah sana gimana uang belanja sehari kok 1 juta, kurang ya sebelah sana. Kalau sebelah sini nggak tahu saya. Cukup atau cukup, Bu? Cukup ya. Kalau ibu memberikan jatah keluarga, kalau 5 orang keluarga ini dalam satu keluarga, 1 orangnya 1 juta, berarti kebutuhannya ini adalah 1 juta kali 10. Berapa, Bu? Harus membayar kafarat berapa juta? 10 juta. Apabila melanggar sumpah yang disertai dengan kata-kata sifat Allah, billahi, wallahi, atau dengan bahasa Indonesia, atas nama Allah saya tidak akan makan nasi pada hari ini misalnya. Lah ini janji, perkara yang mubah, perkara yang tidak ada larangan, tapi disumpahi sendiri, kok melanggar ternyata hari ini makan nasi, maka dia wajib membayar kafarat. Dia harus memenuhi, tidak boleh meninggalkan, sekalipun ini adalah sesuatu yang mubah. Apalagi kalau ternyata yang disumpahi itu perkara yang sesuatu yang mestinya dilakukan. Tapi jangan sekali-kali menyumpahi perkara yang wajib. Wallahi hari ini saya mau sholat duhur, ya nggak sah sumpahnya, wong sholat duhur sudah wajib. Mau sumpah 1000 kali juga ada dosanya, memang sholat sudah wajib. Ya, ini adalah ada perbedaan di antara janji dengan qasam. Kalau kita sudah berjanji ditambah lagi dikuatkan dengan kata-kata wallahi atau dengan menyebut nama Allah, saya hari ini tidak akan makan nasi, ternyata makan nasi, ini melanggar, maka dia itu boleh melanggar, tetapi dia wajib membayar kafarat. Kafaratnya tadi yaitu memberi makan 10 orang miskin, atau kalau tidak ketemu maka dia wajib berpuasa 3 hari. Ya ini yang paling bagus. Baik. Makanya kalau janji-janji nggak usah pakai huruf-huruf qasam atau sumpah-sumpah. Ya wis nggak apa-apa gitu aja. Ya. Baik, terima kasih. Subhanallah, luar biasa sekali dalam jabaran yang sangat singkat kita telah mendapatkan begitu banyak ilmu. Pada intinya adalah ternyata berjanji adalah sesuatu yang amat sangat berat. Tentunya Allah tidak bermaksud memberatkan hambanya. Pasti ada hikmah di balik janji. Itulah yang akan kita bahas pada segmentasi selanjutnya. Damai Indonesiaku. Inna syarrad dawabi 'inda Allahi alladhina kafaru fahum la yu'minun alladhina 'ahadta minhum thumma yanquduna 'ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan operasional menteri senilai 9,9 miliar rupiah. Jero dijerat dengan pasal pemerasan dan penyalahgunaan wewenang.
Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto membeberkan modus korupsi yang dilakukan oleh politisi Partai Demokrat tersebut. Jero mengupayakan agar ia mendapatkan dana operasional menteri yang lebih besar dari yang dianggarkan. Dari KPK yang menetapkan status hukum saya mengenai jabatan menteri. Saya menandatangani fakta integritas. Di tahap penyelidikan, KPK pernah memeriksa anak Jero, Ayu Fibrasita, pada 11 Juli 2014 dan istri Jero, Trisnawati, pada 3 Juli 2014. Tim TV One mengabarkan. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan Indonesia, dan pada segmentasi berikutnya Kiai Khalil akan mengajak kita untuk mengkritisi apa yang sedang terjadi di negeri ini. Begitu banyak orang-orang yang kita berikan amanah, akhirnya begitu mudahnya menepati posisi dan begitu mudah pula untuk mengingkari janji. Padahal sudah jelas janji adalah tiang daripada sebuah kepercayaan. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah Masjid Khairul Huda, pemirsa TV One rahimakumullah. Baru saja kita menyaksikan banyak pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin daerah yang menjadi tersangka. Padahal ketika mereka ingin memimpin itu banyak janji-janjinya. Janjinya penuh harapan. Kira-kira Bapak Ibu kalau kampanye dengerin janji-janji terus enggak? Kira-kira percaya apa enggak? Ada yang enggak, ada yang percaya. Jadi Ibu ingat, kalau orang senang berjanji biasanya senang melupakan janji. Jadi siapapun yang mudah mengucapkan janji, dia pasti mudah mengingkari janji. Ini tanda-tandanya kalau orang dengan gampang ngomong minta apa saja dikasih, pasti dia nanti akan ingkar janji. Jadi ada orang Bapak Ibu ingkar janji itu ada 3 hal. 1, karena lupa. Jadi ada orang yang ingatannya pendek. Kalau dia janji lupa. Jadi janji lupa. Contohnya apa? Sumpah jabatan, janji-janji kampanye dianggapnya ya main-main saja. Tidak masuk ke hatinya, selesai ngomong hilang. Yang kedua, ada orang yang meninggalkan dan tidak memenuhi janjinya itu karena pura-pura lupa. Pura-pura lupa gimana? Dia tahu, tapi dia pura-pura lupa. Ketika ditanya, Bapak kemarin kan janji. Janjinya gimana? Ketua partai tidak boleh menjadi menteri. Loh, bener ya? Iya. Saya yang janji aja lupa, Anda kok ingat yang mendengarkan saja. Seringkali kita mendengarkan janji-janji, saya akan nanti berikan begini, kalau menang saya akan ratakan keadilan, saya akan sejahterakan. Setelah ditanya, loh saya lupa, padahal dia ingat tapi pura-pura lupa. Yang ketiga, ada polanya, yaitu apa? Melupakan. Jadi ada orang janji itu melupakan janjinya. Contohnya ibu-ibu, kalau menikah itu ada taklik talaknya. Dan itu ada janji. Tapi setelah itu dia lupa. Ya bapaknya karena banyak duit nggak pulang-pulang kayak Abang Toyib. Sampai 3 kali lebaran nggak pulang-pulang juga. Perempuannya juga nggak pulang-pulang belanja, lupa saling setia, lupa saling percaya, lupa untuk memenuhi janjinya. Inilah orang-orang melupakan janji. Jadi ada orang memang melupakan janji. Coba lihat, wah saya mau melamar adik, kapan? Insya Allah tahun depan.
Ditanya lagi kapan mau melamar? Tahun depan. Saya pokoknya mau melamar. Kapan? Tahun depan. Tapi depan-depannya lagi nggak tahu depan di mana. Itu namanya PHP. Pemberi harapan palsu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara soal janji, maka itulah inti kemanusiaan. Orang akan dipegang omongannya, orang akan dipegang janjinya. Kalau hewan, kambing itu dipegang apa? Talinya. Talinya dipegang, dia nggak bisa lari kemana-mana. Tapi manusia, ibu-ibu minta kesetiaan bapaknya, bapak minta kesetiaan ibu, tidak dengan cara diikat dan dikasih tali, tapi janjinya. Oleh karena itu, orang yang sudah melupakan janjinya, berarti dia sudah melupakan kemanusiaannya. Kita sering menemukan di lapangan, Bapak Ibu. Seperti tadi Ustaz Fadlan mengatakan dan Habib Al-Kaf, sering kita berjanji dengan nama Allah. Wallahi, billahi, tallahi. Tapi yang terjadi sering di antara kita, nanti datang ya insya Allah. Padahal sudah tahu bahwa dia tidak akan datang, tapi ngomongnya insya Allah. Itu baru datang. Bayar utang juga begitu. Kapan bayarnya? Insya Allah minggu depan. Nyampe minggu depan, ya insya Allah minggu depan lagi. Masih insya Allah minggu depan. Insya Allah kalau kepilih, insya Allah kalau terpilih, insya Allah. Coba Bapak Ibu direnungkan, insya Allah itu artinya apa? Kalau Allah berkehendak, insya Allah. Artinya apa? 99,99% dia akan menepati janjinya. Kecuali 0,1% dia tidak menepati janji kalau memang ada rintangan dan halangan yang mendadak tidak dalam kekuasaannya. Tapi sekarang kebaliknya, insya Allah dipakai untuk sopan santun antar manusia. Sudah tahu tidak menepati janji tapi bilangnya insya. Ini namanya sopan santun kepada manusia insya Allah, tapi tidak ada sopan santunnya kepada Allah. Nama Allah yang seharusnya untuk positif, kebaikan kita, bahwa kalau kita berjanji bertalian dengan Allah, tapi nyatanya insya Allah hanya dipakai untuk hal-hal yang negatif. Itu penyalahan terhadap kata-kata insya Allah. Hadirin jemaah sekalian, ketika kita berjanji dengan kata-kata insya Allah, jangan dimaknai negatif lagi, dimaknai positif. Untuk apa? Satu-satunya faktor kepercayaan itu adalah dengan cara kita memenuhi janji kita. Dan hidup ini akan bahagia, akan tenang, akan nyaman kalau kita bahagia. Dan kalau kita dipercaya. Coba Bapak Ibu, kalau ibu tidak percaya sama bapak, ketika pulang malam nuduhnya macam-macam. Sudah punya yang kedua ya? Sudah punya yang ketiga ya? Ngamuk terus, karena apa? Curiga, curigation kata orang. Dianggapnya wah macam-macam, udah nggak percaya. Demikian juga kalau bapak-bapak tidak percaya pada istrinya, apa yang terjadi? Kalau pergi kerja, nanti di rumah itu ada laki-laki datang. Nanti jangan-jangan ini kalau istri saya kerja, nanti bisa senang pada orang lain. Tidak pernah ada ketenangan ketika tidak ada kepercayaan. Coba bayangkan kalau manajer tidak percaya sama karyawannya tentang pekerjaannya, insya Allah dia lontang-lantung. Demikian juga kalau karyawannya tidak percaya pada bosnya, seperti apa? Kalau santri tidak percaya pada kiainya, kalau masyarakat tidak percaya kepada pemimpinnya, kalau kita tidak percaya pada tokohnya, lalu masyarakat tidak ada kepercayaan, maka hidup akan lebih sempit daripada lubang biawak, bahkan lebih sempit daripada lubang semut. Bayangkan kalau antara masyarakat Indonesia dengan pemimpinnya tidak ada trust, tidak ada kepercayaan, pasti hancur. Dan lihat kondisi tidak akan pernah maju ketika kita tidak mampu membangunnya. Oleh karena itu, sifat para nabi itu pertama kali adalah kepercayaan. Sidik dulu, jujur, baru amanah dipercaya. Soal tabligh, transparan, fatona dan kecerdasan itu di nomor 3 dan nomor 4. Tapi percaya adalah kunci kebahagiaan, kunci kenyamanan, dan kunci keberhasilan.
Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi keteraturan kehidupan ini dapat berjalan dengan sempurna bila kita sesama manusia saling menepati janji. Nah, lantas bagaimanakah kedudukan manusia yang mampu dan terus berpegang teguh pada menepati janji di hadapan Allah? Kita akan bahas pada segmentasi selanjutnya. Damai Indonesiaku. بشرى لنا للمال زال الهنا وطال الهنا بشرى لنا للمال زال العنا وطال الهنا يا نفس Hadirin jamaah Masjid Khairul Huda, pemirsa TV One rahimakumullah. Rasulullah mengajarkan kita untuk kita selalu berbuat jujur. Itulah menjadi sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dipilih menjadi pemimpin. Kalau kita di fit and proper test, itu karena belum dipercaya. Kalau masih diuji, itu masih belum terpercaya. Karena kalau sudah terpercaya, maka kita sudah menjadi terpilih. Maka presiden itu tidak ada fit and proper test, tapi dipilih. Demikian juga khalifah, ulama itu dipilih, bukan melalui tes. Oleh karena itu, tes itu karena belum dipercaya. Oleh karena itu, orang menjadi pemimpin, motor perbaikan adalah karena kepercayaannya. Dan dari mana munculnya kepercayaan? Karena dia mampu melaksanakan janjinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 34. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk memenuhi janji. Karena janji kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Tapi di dunia kita juga akan dimintai pertanggungjawaban. Kita bisa melihat di dunia orang yang janji-janji tidak pernah memenuhi, kita tidak akan pernah percaya. Soal waktu saja, biasa molor kita pasti sudah mentengarai, ini kalau janji sama saya pasti molor. Orang ngutang aja, tidak pernah bayar sesuai janji, kita sulit ngutangin lagi. Jahitin baju aja, kita tidak pernah cepat janji, kita juga tidak lagi percaya terhadap penjahit itu. Berkenaan janji ini, saya ingin menyitir sebuah kisah. Ada di dalam Al-Quran, tapi juga dijelaskan oleh As-Suyuti dalam kitab Kashfus Sattar. Dalam sebuah cerita Nabi Adam alaihissalam, Abul Bashar. Saat ayahanda Adam ada di sorga, sendirian dan kesepian. Di tempat sepi dan kesepian. Ada di tempat sepi tapi tidak kesepian. Siapa? Pengantin baru. Atau orang sedang berzikir kepada Allah di tempat sepi tapi merasa ramai karena bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah sepi dan kesepian. Lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi teman. Lalu tidurlah Nabi Adam alaihissalam. Pada saat tidur melihat seorang perempuan tingginya 60 hasta semampai. Rambutnya ikal bergelombangnya 700 gelombang. Matanya mengkilat, kulitnya halus, bening. Jatuh cinta Nabi Adam. Biasa, laki-laki kalau ngeliat yang bening-bening pastilah. Ya, jujur bapak-bapak sekalian. Jujur, tapi demi janji dengan istri kita ya kita satu saja. Tapi bukan satu A, satu B, bukan satu beneran.
ketika itu minta dan jatuh hati. Ketika bangun Nabi Adam, ternyata Hawa ada di sebelahnya. Biasa laki-laki ada bening-bening hanya berdua. Bangkitlah birahinya Nabi Adam, mau menjamah Siti Hawa, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan Adam, kau harus berjanji dulu dan kau harus berbayar mahar. Nabi Adam bertanya kepada Allah, ya Allah, apa janjinya dan maharnya apa? Dijawab oleh Allah, janjinya engkau jangan makan kayu gandum. Orang menyebutnya Al-Quran kayu khuldi, yang karena dia mengekalkan di sorga. Yang kedua, engkau baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam bertanya, ya Allah, Muhammad itu siapa? Allah menjawab, Muhammad itu adalah anak cucumu yang aku menciptakan langit bumi ini karena Muhammad aku ciptakan. Akhirnya Nabi Adam berjanji tidak akan dekat dengan kayu, dengan pohon gandum dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pestanya besar-besaran diiringi bidadari di surga Firdaus. Ranjangnya dari emas, permata, meriah mantennya dan berbulan madu di surga Firdaus. Berlangsunglah berdua. Tapi apa yang terjadi? Singkat cerita, iblis menggoda melalui mulut ular, dia masuk ke surga dan duduk di sebelahnya pohon gandum itu, meniup suling merdu musiknya. Terlena Nabi Adam dan Siti Hawa menghampirinya, oh merdu sekali, menikmati musik. Sambil di sorga berbulan madu ada musik. Setelah itu ngomong si iblis, merayu Adam, kau sebaiknya biar lebih nyaman sambil makan kayu gandum ini. Kata Nabi Adam, saya tidak akan makan itu karena aku sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Di balik beritanya sama iblis, yang janjinya itu engkau tidak boleh makan karena kau akan selalu awet muda. Maka kau makanlah biar kau awet muda dan kau selalu di sorga terpana. Jadi kalau ada orang sering mutar balik berita itu kalau yang benar disalahkan itu hati-hati dengan pembisik-pembisik itu. Akhirnya lah Siti Hawa nggak tahan, Siti Hawa makan. Setelah Siti Hawa makan tidak ada masalah, Nabi Adam memakannya. Baru nyampe lehernya sudah hilang semua pakai menjadi telanjang. Nabi Adam hilang seluruh kehormatannya. Kenapa? Karena Nabi Adam menyalahi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam Al-Qur'an, wa ahidna ila adama min qablu fanasiya. Saya, kata Allah, sudah menjanjikan kepada Adam dari sebelumnya, tapi Nabi Adam lupa. Ini bukan pura-pura lupa, tapi benar-benar lupa, terpedaya. Akhirnya Adam dan Siti Hawa dikeluarkan dari sorga. Nabi Adam dilepas di Gunung Rahun di India. Siti Hawa, ibu kita, dilepas di Jeddah, disebut dengan Jeddah, nenek. Syaitan iblis tadi dilepas di mana? Di Basrah, di Irak. Dan disitulah akan menjadi malapetaka bagi anak Adam kecuali yang sedikit yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini karena Nabi Adam menyalahi janji. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala diberi hukuman dan keluar dari sorga. Maka dengan menyalahi janji sorga yang menjadi kenyamanan kita keluar, kita pun dalam hidup akan merasa gelisah kalau kita tidak memenuhi janji. Kenyamanan dalam hati kita. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau di mana-mana orang percaya kepada kita, insya Allah lebih banyak, lebih tenang, lebih nyaman daripada kita punya harta sebanyak-banyaknya. Mencari kepercayaan tidak mudah, ada proses orang bisa percaya kepada kita. Tapi orang yang kaya banyak hartanya, tapi di mana-mana tidak dipercaya. Saya yakin orang-orang yang sekarang diperiksa, yang orang sekarang dipenjara gara-gara korupsi, insya Allah meskipun rumahnya banyak, hartanya banyak, insya Allah gelisah. Tapi kita biasa-biasa saja, insya Allah kalau menepati janji kita tenang dan nyaman. Baik, terima kasih Kiai. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada intinya kisah tadi memberikan sebuah pelajaran bagi kita bahwa ketika kita benar-benar ingin dan berniat
dan sekaligus bersumpah untuk menepati janji, ternyata ada makhluk lain yang terus membisikkan dalam jiwa kita untuk mengingkari janji. Itulah syaitan. Disinilah pentingnya kita tanpa pernah lelah untuk terus memohon kepada Sang Pencipta segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa, pada segmentasi yang berikutnya kita akan buka untuk tanya jawab kepada guru-guru kita. Insya Allah nanti akan semakin memperdalam tema kita tentang janji. Tentunya kita akan sampaikan selepas pesan-pesan yang berikut ini. يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي والآخرة يا رسول الله خذ بيدي قول العرب والعجم يا إمام الرسل يا Baik, terima kasih pemirsa. Kita lanjutkan lagi tema bahasan kita tentang janji, dan pada segmentasi yang berikut kita persiapkan 3 penanya. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu yang sangat singkat ini untuk bertanya pada guru-guru kita, Habib Ahmad, Kiai Fadlan, dan Kiai Khalil. Kami persilakan untuk penanya yang pertama, Bapak Sanusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sanusi. Ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Habib, bahwa ketika seseorang tidak menepati janji ketika diundang dalam sebuah resepsi, lalu kemudian pada saat itu dia berhalangan untuk hadir, apakah itu juga terkena hukum ketika dia berhalangan untuk itu, padahal saat itu dia tidak sengaja untuk tidak menepati janjinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kumpulkan dulu pertanyaannya, Habib. Pertanyaan yang kedua dari Bapak Nawawi. Silakan. Pak Nawawi, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kiai, ada satu pertanyaan yang pertanyaannya banyak sekali di masyarakat, terutama saya sendiri ya. Bagaimana cara mensikapi kalau kita menagih utang pada seseorang, tetapi orang itu bukan malah membayar, tetapi malah mencaci atau marah kepada kita? Itu pertanyaannya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah pertanyaan untuk Kiai Fadlan, dan yang terakhir dari Ibu Wasilah. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wasilah. Saya ingin menanyakan Pak Ustadz, kalau janji dengan teman, misalnya mau pergi, tapi dibatalkan, itu kita harus bayar denda tidak? Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seputar pembayaran denda, kita persilakan kepada Habib Ahmad untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tadi pertanyaan baik sekali, banyak pertanyaan, cuma pertanyaan yang ditujukan kepada saya sebetulnya ini jelas banget, gamblang. Diundang untuk resepsi. Resepsi ini pengantin ya biasanya, walimah. Diundang sebagai ceramah atau diundang? Nah beda soalnya kalau diundang ceramah. Diundang untuk hadir biasa. Hadir biasa. Memang hukumnya asalnya wajib. Hukumnya wajib kalau diundang itu hadir.
Tapi kalau ada uzur, ada sebab, ada ini, nggak usah diundang biasa. Ustadz yang diundang untuk ngisi ceramah dalam pernikahan atau di tempat manapun, kadang-kadang maaf, ya begini, ada sebab tidak bisa hadir karena dia sakit, karena uzur, itu dimaafkan. Apalagi cuma diundang biasa. Ini hukumnya dari segi hukumnya. Jadi memang betul asalnya itu wajib, tapi karena ada uzur, ada sebab yang menjadikan dia tidak bisa hadir, maka dimaafkan. Mudah-mudahan itu terjawab. Insyaallah. Baik, terima kasih. Kiai Fadlan, silakan untuk pertanyaan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Pak Nawawi, pertanyaannya menarik. Orang nagih hutang sebelum ngomong sudah dimarahi. Ini kultur budaya orang Indonesia. Di luar tidak ada. Kalau di luar itu luar negeri maksudnya. Saya ini kan lama di Mesir ya, 17 tahun di Mesir. Itu kalau orang utang sebelum sampai waktunya nyarutang ya Beb ya. Tapi orang Indonesia sudah kelewat waktunya ditagih itu malah marah duluan. Lah ya orang Indonesia. Bagaimana caranya? Hutang itu sebenarnya wajibnya membayar apabila sudah sampai waktunya dan diminta. Kalau hutang itu belum sampai waktunya, misalnya tanggal 1 November wajib membayar jatuh temponya, sebelum sampai waktunya ya belum wajib bayar, apalagi tidak ditagih. Lah kalau sudah ditagih baru hukum fikihnya orang itu wajib membayar. Tapi masalahnya ini orang Indonesia sebelum waktunya nggak pernah mikir, sampai waktunya lupa, ditagih, marah. Ini ujian. Semakin kuat Bapak untuk menahan dan semakin kuat dimarahi, insya Allah pahalanya besar. Tetapi kalau ingin untuk tetap kembali masuk surga dan duitnya balik, bersabarlah dulu sambil berdoa moga-moga si A ini mampu nyarutang kepada saya sampai pada detik kapanpun saya tunggu. Tetapi kalau lebih baik lagi diikhlaskan. Kalau 100.000 diikhlaskan, tapi kalau 10 juta gimana? Iya juga ya. Tapi kalau banyak dan kemudian kurang ikhlas, ya cara Bapak lah bagaimana supaya tetap menjaga persaudaraan, tetapi hutang tetap kembali, tetapi kesabaran Bapak juga dapat pahala, karena jangan sampai marah-marah kemudian uang nggak balik, retak dengan saudara dan tetangga, Tuhan pun tidak memberikan pahala, rugi tiga. Makanya lebih baik sabar, uang kembali, dan orang sana juga tidak akan minta utang lagi. Insya Allah itu jawaban yang terbaik, tata hati, jangan sampai retak dengan saudara dan Bapak kehilangan pahala dan kehilangan duitnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Silakan Kiai Khalil untuk pertanyaan yang ketiga. Ibu Wasilah, ketika berjanji lalu tidak bisa menepati janji, mau pergi atau mau nyambangin dan lain sebagainya. Kalau memang dia tidak bersumpah, maka tidak wajib membayar kafarat. Jadi kecuali bersumpah, wallahi, billahi, tallahi, itu baru membayar kafaratnya sumpah. Nah kalau tidak mengikutinya, kita karena ada masalah, tentu perlu disampaikan mohon maaf. Tapi jangan dibiasakan janji-janji palsu. Jadi yang penting bikin janji sama orang, sudah tahu dirinya ada kesibukan, bikin janji lagi. Ada kesibukan, bikin janji lagi. Itu berarti kembali pada dirinya, mudah berjanji. Maka cara terbaik bagaimana? Tidak perlu bayar kafarat, dalam arti kafaratnya sumpah, tetapi menebusnya dengan kebaikan. Jadi janji lagi, dan janji berikutnya itu penuhin. Jadi kalau kita janji ketemu, seharusnya kita ketemu jam 12, setengah 12 kita datang duluan. Sehingga diharapkan ini bagian dari nebus ketidakhadiran kemarin, menyalahi janji yang kemarin bahwa kita ingin mengikuti yang baik. Jadi kalau kita apapun berbuat buruk, apapun yang kurang baik, kita ikuti dengan yang baik agar keburukan itu ditutupi dengan kebaikan kita. Baik, terima kasih. Kemudian kembali ke Kiai Fadlan, permasalahan tentang hutang piutang tadi. Nah ini yang sangat menarik ketika orang menyatakan bahwa dia memang tidak sanggup membayar. Lantas di lain sisi kita yang memberikan hutang masih berharap bahwa uang itu harus dibayar. Nah secara perspektif fikih seperti apa ini? Ya. Jadi begini, hutang kepada Allah itu cepat dan gampang. Maka kalau hutang kepada manusia, ini hukukul adami. Hukukullah, hak kita terhadap Tuhan, itu gampang dan cepat. Begitu kita dosa, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ketika kita berbuat salah,
segera mungkin kita ingat kepada Allah dan memohon ampunan, selesai. Urusan diterima Allah beneran atau tidak, ya itu urusan kita dengan Tuhan lagi. Tetapi hukukul adami, hak kita antar manusia tidak akan bisa gugur kecuali dua orang ini saling islah, saling mengikhlaskan. Maka Rasulullah SAW tidak mau nyolati seorang jenazah yang dia masih memiliki utang, yang hutang itu belum diebrokkan. Diebrokkan itu belum diikhlaskan. Sehingga Rasulullah masih nunggu. Ini jangan disolati dulu. Karena hukukul adaminya, hak kemanusiaannya belum selesai. Ini nanti kalau kita solati kemudian masuk ke kuburan, ini dia masih punya sangkutan hutang dengan manusia. Tuhan tidak ikut campur di dalam memaafkan karena hukukul insan, hukukul adami. Makanya biasanya hukukul adami, hak kemanusiaan harus diselesaikan di dunia antara manusia. Hak dengan Allah itu gampang. Tetapi mohon maaf, jangan sampai karena hukukullah itu gampang untuk minta dimaafkan dan minta istighfar, enteng kan tebusannya kan? Tetapi kemudian gegampang, ngentengno, meringankan, nantang Tuhan sekalian, enggak boleh. Sekalipun itu memang gampang karena kita itu langsung ketika dosa, ketika khilaf, ketika kita dolim kepada diri kita sendiri, lalu segera dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim, lalu segera ingat kepada Allah dan istighfar, insya Allah selesai. Tapi yang utang tadi sampai dia meninggal, apabila tidak diikhlaskan oleh empunyanya, utang tetap utang dan di akhirat tetap ditagih. Wallahu a'lam. Sangat berat sekali intinya pada masalah hutang piutang ini, artinya posisi manusia yang belum membayar itu akan tergadai sampai diselesaikan di sana. Naudzubillah min dzalik. Dan demikian pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan tanya jawab tadi semakin melengkapi tema kita tentang janji, dan sekali lagi mudah-mudahan tema ini mampu mempertegas dan sekaligus juga semakin mempertebal keyakinan kita di dunia ini bahwa berhati-hatilah dengan janji. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. Kesimpulan di akhir pertemuan kita, semoga kita semuanya mampu meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita selalu menjadi orang yang amanah, bisa menepati janji, tidak seperti orang-orang sekarang yang banyak janji tetapi tidak pernah dipenuhi. Maka bagi kita lebih banyak memberi, janganlah kita itu banyak berjanji tidak memberi. Makanya kita akan menjadi orang-orang yang ringan tangan untuk membantu, tetapi tidak ringan mulut untuk berjanji. Insya Allah kalau kita itu ringan tangan untuk memberi, tanpa ada ucapan untuk janji dan janji, maka kita akan menjadi orang-orang yang amilus sholihat, dan insya Allah amal-amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sekalian, kita ingin menyampaikan ayat Al-Quran untuk kita teladani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Kita perlu mengkisahkan Nabi Ismail, karena Nabi Ismail itu orang yang terkenal paling menepati janji, maka ia menjadi rasul dan menjadi nabi. Nabi Ismail menepati janji saat berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ia dikorbankan demi iman kepada Allah. Dan pernah suatu saat Nabi Ismail rela menunggu ketika janjian untuk bertemu dengan orang sehari semalam untuk menepati janjinya. Mudah-mudahan kita bisa menteladani dan menjadi orang yang menepati janji. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, bukanlah iman tanpa amanah,
bukanlah agama tanpa menepati janji. Demikian Damain Isaku untuk kesempatan kali ini, dan selepas acara Damain Isaku Anda bisa menyaksikan program kami Hijab Stories bersama narasumber Kiai Haji Ali Yakub, dan saya Agung Islak mewakili kerabat kerja Damain Isaku dan pendukung acara ini Sarung Wadimor mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, mari di ujung pertemuan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan hati kita bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa kita kecuali hanya Allah, tidak ada yang bisa memperbaiki akhlak kita kecuali hanya Allah. Hari ini, saat ini kita mohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Kami dulu sering banyak berbuat janji, ya Allah. Janji kepadamu, ya Allah. Janji kepada anak kami, ya Allah. Janji kepada istri kami, ya Allah. Janji kepada suami kami, ya Allah. Tapi sering kami mengingkari janji, ya Allah. Ya Allah, kami tidak mau tergolong menjadi orang-orang yang munafik, ya Allah, yang mana Engkau sudah ancam mereka tempatnya adalah di api neraka yang paling bawah, ya Allah. Selamatkanlah kami, ya Allah, dari api neraka, ya Allah. Bimbing kami, ya Allah, agar kami berjanji, mudah-mudahan kami bisa menepati janji itu, ya Allah. Apalagi saat ini, ya Allah, banyak para pemimpin-pemimpin kami, ya Allah, yang suka berjanji banyak, ya Allah. Tapi mereka setelah menjadi, ya Allah, mengingkari janjinya, ya Allah. Selamatkanlah para pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Jangan sampai suka menipu rakyatnya, ya Allah. Jadikanlah pemimpin-pemimpin yang soleh, pemimpin yang bisa menepati janjinya, ya Allah. Ketika mereka berkampanye janji sana sini dengan semuanya baik, ya Allah. Mudah-mudahan mereka bisa tunjukkan janji-janji itu dengan sebaik-baiknya, ya Allah. Kami mohon mudah-mudahan negeri ini bisa menjadi negeri yang barokah, ya Allah. Bangsa ini menjadi bangsa yang berkah, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, bermulut tapi tak menyapa, berhati tapi tak merasa, berharta tapi tak sedekah, berbenda tapi tak berzakat, berilmu tapi tak beramal, berjalan tapi tak terarah. Semoga kita terhindar dari hal-hal sedemikian. Semoga kita menjauh dari sifat sedemikian. beramal tapi kurang ikhlas, berjanji tapi suka lupa, Bergunjing hampir tiap hari, berkata tapi menyakitkan. Semoga kita terhindar